Keindahan kecil di pasar Petarukan. Memang tak ada yang istimewa dengan pasar Petarukan. Ia hanya diramaikan oleh kegiatan jual beli, oleh beca dan dokar yang keluar masuk membawa muatan, oleh mobil pick up yang memasok barang, serta disemrawutkan oleh bus dan angkutan umum yang sembarangan ngetem karena malas masuk terminal. Sebagaimana pasar kota kecamatan pada umumnya, keramaian tak akan berlangsung lama. Ketika matahari turun sedikit dari posisi jam 12, keramaian berangsur-angsur pindah. Sebagian ke bioskop Kelima Husada yang mulai membuka loket untuk pertunjukan pertama. Sebagian yang lain ke Sedulur Kulon, sebuah tempat di pojok depan pasar yang ditumbuhi pohon besar dan dijadikan alun-alun mini dan tak resmi. Tepat jam 2 siang pasar benar-benar lengang. Kios-kios pasar sudah tutup semua, kecuali satu. Kios Mak Tijah, penjual peralatan sholat. Mak Tijah tak peduli di pasar itu hanya tinggal seorang diri. Bahkan si Nur, pembantunya, sudah diizinkan pulang terlebih dahulu menepati jam kerjanya. Sementara kiosnya tetap dibiarkan terbuka lebar dan tak ada satupun barang yang dikemasi seolah-olah memberitahu ia masih akan lama berada di sana. Andaikan saat itu hujan lebat, ada pawai artis ibu kota, atau di kecamatan ada pembagian beras, gula, terigu, dan susu kental manis oleh dinas kesehatan, Mak Tijah akan tetap bertahan di sana. Orang yang belum mengenalnya bisa saja menganggap ia mencari tambahan dengan membuka kiosnya lebih lama dari yang lain. Padahal tidak. Mak Tijah hanya tidak ingin mengecewakan seseorang yang Mak Tijah anggap bukan pembeli biasa. Mak Tijah sudah menandai, asal bukan hari lebaran, pembeli itu selalu muncul di kiosnya tidak lama setelah orang-orang turun dari sholat asar. Pertama-tama bayangannya akan nampak di pintu gerbang pasar. Kemudian baru menyusul sosoknya yang berjalan setengah membungkuk karena tubuhnya sudah ringkih. Semakin dekat akan terlihat wajahnya yang keriput dimakan usia. Namun, jika diperhatikan lebih sesama, parasnya selalu gembira. Senyumnya akan tersungging lebih lebar ketika melihat kios Mak Tijah masih buka. Senyum itulah yang membuat Mak Tijah tak keberatan menunggunya. Aku mau beli sejadah yang paling tebal ya, biar lututku gak terlalu sakit kalau sujud, kata Mbah Umi, si pembeli yang ditunggu-tunggu itu. Tentu saja Mak Tijah hafal kalimat pembuka itu karena sudah diulangnya berkali-kali setiap ia datang. Segera Mak Tijah pun membungkuskan sajadah yang paling tebal, berwarna merah marun, bergambar Ka'bah, dikelilingi ornamen khas Timur Tengah. Ada tulisan kecil di sudut bagian bawah, Made in Istanbul. Sebagai bonusnya, Mak Tijah akan menyuguhkan secangkir teh hangat untuk menemani obrolan barang 15 menit. Mengenai obrolan itu, Mak Tijah juga sudah hafal urut-urutannya. 5 menit pertama, Mbah Umi akan bercerita tentang anak sulungnya yang sibuk dan sukses di Jakarta sampai-sampai jarang pulang menengoknya. 5 menit kedua tentang balsam khusus persendian yang sangat mujarab, dibelikan anak nomor 2 ketika sedang ke Malaysia. 5 menit terakhir tentang anak bungsunya yang tidak sibuk, tidak sukses, tidak pernah ke Malaysia, tapi selalu merawatnya. Setelah puas bercerita,
Baru kemudian Mbah Umi akan membayar sejadahnya dan membawanya pulang dengan paras seperti seorang anak mendapat hadiah baju lebaran. Mak Atijah pun menutup kiosnya dengan perasaan tak kalah bahagianya dengan Mbah Umi. Esoknya, sebelum membuka kiosnya di pagi hari, Mak Atijah pasti mendatangi rumah Mbah Umi yang tak jauh dari pasar. Pada jam itu, Mbah Umi selalu berada di masjid mengikuti pengajian pagi. Maka anak bungsunya yang selalu menemui Mak Atijah. Saat itulah Mak Atijah akan mengembalikan uang Mbah Umi yang ia terima kemarin sore. Sebaliknya, anaknya akan mengembalikan sejadah tebal yang dibeli Mbah Umi kemarin sore juga. Begitulah rutinitas setiap hari Mak Atijah dan anak bungsu Mbah Umi. Ngapurane nggih, Mak. Maaf ibu ngerepoti terus. Maklum sudah linglung. Tiap hari beli sajadah. Padahal sudah punya yang tebal-tebal, kata anaknya berulang-ulang pula. Orang bisa linglung, tapi kebaikan tidak. Kebaikan Mbah Umi itulah yang membuat Mak Atijah tak sedikit pun merasa keberatannya melayaninya setiap hari seperti apa yang pernah Mbah Umi lakukan terhadapnya ketika dulu masih menjadi gurunya di sekolah dasar. Iya, Mbah Umi adalah seorang guru matematika, sementara Mak Atijah selalu mengakui dirinya sebagai murid yang otaknya paling tumpul. Walau begitu, Bu Umi, demikian panggilannya saat itu, sangat telaten mengulang-ulang pelajaran yang begitu sulit dipahami Mak Atijah. Bahkan tak jarang, Bu Umi sampai menunda jam pulang lebih terlambat dari guru-guru yang lain. Kalau sudah dengan segala cara tapi tak paham juga, Bu Umi akan mengatakan, "Jah, mudah-mudahan nasibmu baik. Orang mana yang nasibnya kurang baik? Banyak." "Amin," jawab Mak Atijah kecil saat itu, karena menyadari hanya doa itu yang bisa jadi sandaran. Mak Atijah memang murid yang bodoh. Segala ilmu dan hafalan hilang tak berbekas. Hanya pelajaran tentang kesabaran dan kebaikan dari Bu Umi yang melekat dan tak mungkin bisa dia lupakan. Seandainya pelajaran itu masuk kurikulum, tak berlebihan kiranya jika Mak Atijah lah yang pantas menjadi juaranya. Ia yang membuat pasar Petarukan memiliki keindahan tersendiri.